Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Excel untuk pemula bagian yang ke-40 dan sekaligus juga video saya yang ke-790 di channel ini, kita akan menelaah fitur-fitur apa aja yang sering dipakai di dalam operasional pekerjaan yang menggunakan Microsoft Excel. Mari kita simak bersama-sama tayangan yang berikut ini. Yuk. Ya, di hadapan kita telah tersedia satu lembar kerja atau worksheet dari Microsoft Excel. Kita akan simak satu per satu ya. Nah, kita mulai dari lembar kerja. Lembar kerja kita itu dimulai dari A1. Jadi defaultnya A1. Ini penting. Kemudian yang penting lagi adalah bahwa lembar kerja kita ini didukung oleh standarnya, yaitu yang namanya formula bar yang baris putih ini. Sebenarnya rahasia bekerja dengan Microsoft Excel itu justru di formula bar di sini. Ya, maka di dalam video awal itu sudah saya kupas walaupun sedikit ya, tapi dalam video-video berikutnya nanti kita tetap fokusnya pada formula bar di sini. Kemudian yang kedua adalah yang disebut sebagai name box. Name box ini adalah mengekspresikan posisi sel di mana saat ini berada. Kalau lembar kerja Microsoft Excel itu pertama kali dibuka, pasti selnya di kolom A dari satu sel A1. Maka name box-nya di sini adalah A1. Begitu. Kenapa disebut name box? Karena nantinya pada pekerjaan-pekerjaan yang agak lebih kompleks gitu ya, itu kita penting untuk memahami makna dan fungsi dari name box itu. Contoh, contoh ya, saya random nih, saya klik di E10, ya, E10, sehingga otomatis tanpa kita buat ya name box-nya E10, ya. Namun perbedaan dengan name box yang kita ketik itu adalah misalnya ini saya klik, kemudian di sini kan kita harus memberikan nama yang berbeda. Kalau namanya tetap E10 ya dia sudah E10 sih ya. Misalnya kita paksa namanya E10. Kita tekan enter. Ya dia sendiri namanya kan sudah E10. Ya. Sehingga di sini tidak ada E10. Tetapi kalau misalnya kita nempel E10 ini, kita kasih nama EE10, apakah dia mau? Padahal di sebelah kanan nanti juga ada sel yang namanya EE10. Kita coba. Nah, dia menuju ke E10. Ini menunjukkan bahwa dia sudah ada E10 sehingga tidak bisa dipakai. Itu name box. Nah, lalu kalau posisi kita sekarang berada di sini, ya, kita tadi kan menuju sel E10 di sini. Ini boleh digantikan dengan tombol F5. Sebentar ya, kita coba terlebih dulu. Misalnya, kalau dari E10 kita menuju ke sel EA1, ya ini kan EA1. Sebenarnya tinggal klik saja tuh jadi kan. Ya. Jadi kalau dari E10 menuju EA1, kita langsung klik saja karena dekat. Namun demikian, andai kata Anda ketikkan di sini EA1, enter, ya sama saja. Ya. Dari E10 kita bisa mengklik di name box-nya itu diketikkan sel yang kita tuju. Nah, kata lain dari name box itu adalah F5. Kalau kita tekan tombol F5 dari keyboard kita, tombol F5, nah di sini dia memberi kesempatan kepada kita untuk mengetikkan reference. Reference itu istilahnya dari alamat sel. Reference itu kata dari alamat sel. Nah, sekarang kalau di dalam reference ini kita isi EA1, enter, itu sama artinya tadi pada waktu saya simulasikan pada
posisi namebox saya ketik EA1 gitu. Kemudian tadi saya katakan bahwa standar dari namebox itu adalah selalu di A1. Padahal kita sekarang sudah berada di sel yang ke kanan dan mungkin bisa ke bawah ya, dan seterusnya. Kalau kita menuju ke A1, bisa saja F5 lalu diketik A1 atau klik di name box kita ketik A1 lalu enter bisa. Namun ada tombol khusus yaitu tombol control home. CTRL dan home. Home itu ada di dalam keyboard kita. Tulisannya HOME. Itu biasanya di atas tombol END. Ya, kalau kita tekan control home, dia pasti selalu menuju ke A1. Tidak peduli saat ini berada di sel berapapun. Kalau tekan control home, dia menuju ke A1. Random misalnya saya klik di sini, control home mesti A1. Random lagi di sini, control home pasti A1. Sekali lagi contoh, saya gulir ke bawah terus ke bawah. Saya gulir juga ke kanan, ya, di scroll ke bawah dan ke kanan. Seterusnya terserah. Kita mau menuju kolom berapapun, ya, kita klik saja. Misalnya sekarang berada di posisi sel FM96. Maka kalau ada tekan control room pasti akan menuju A1 begitu. Selanjutnya kalau kita akan menuju ke suatu kita ingin lihat sudut-sudutnya dari lembar kerja kita. Sebenarnya kolom yang paling kanan itu kolom apa? Karena kalau kita gulir ke kanan ini kan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N ya yang kelihatan. Kalau kita scroll ke kanan jadi O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, habis A, A, B, selalu urut terus. Tapi kita terakhirnya di mana? Anda bisa klik sembarang aja. Kemudian tekan tombol END, diikuti anak panah ke kanan. Ternyata dia berada di sel atau kolomnya kolom XFD ya. Karena di baris satu ya XFD1. Demikian sebaliknya Anda bisa menanyakan atau ingin membuktikan berarti kalau baris paling mentok ke bawah itu baris berapa? Anda juga sama, ditekan saja tombol END ya, ditekan tombol END diikuti anak panah ke bawah. Nah, ternyata baris paling bawah terletak pada baris ke 10 10 atau 1 juta ya ini 1.048.576 baris. Namun demikian tidak semua versi sama. Maka Anda bisa buktikan bahwa versi Microsoft Excel yang Anda pakai sekarang ini kalau kita tekan END anak panah ke kanan paling mentoknya apakah XFD. Demikian sebaliknya kalau Anda tekan anak panah ke bawah apakah di baris 1.048.796 silahkan dicoba. Ya, ini yang namanya eksplorasi lembar kerja. Kita tekan control room, dia akan pasti menuju ke A1. Ya. Kemudian terkait dengan name box. Name box ini juga bisa ditentukan berdasarkan kumpulan-kumpulan dari sel. Kumpulan-kumpulan dari sel inilah yang disebut sebagai range. Contohnya kalau saya klik di G7, kemudian kita shift klik di sel di sini, satu kelompok ini, biar memperjelas ini saya kasih warna backgroundnya kuning misalnya. Range yang kita klik mulai dari G7 berakhir di G12, ini juga bisa diberi nama. Tidak peduli apakah ini ada isi datanya atau tidak,
kita berhak atau kita boleh dan bisa memberi namanya. Misalnya namanya kuning misalnya. Itu. Demikian seterusnya. Kalau ini kita geser ke kanan dan ke bawah. Secara acak, ya, saya klik di sini, kemudian shift klik di sini. Ini bisa aja diisi data apapun, namun mungkin bisa aja simulasinya pakai saya kasih blok warna hijau. Sehingga name box-nya hijau. Nah, ini pada sheet satu. Sheet satu ini biarkan ya. Kalau kita tambah sheet di plus di sini, kita juga berhak melakukan eh, definisi dari sebuah range ya. Ya, tadi kita sudah punya definisi range-nya ada kuning dan hijau. Sekarang kita boleh misalnya klik di sini. Ini saya blok kasih warna merah. Di mana ini berada di area atau di sheet yang berbeda. Oh ya, sambil saya simulasi, saya juga perlu menyampaikan jumlah sheet default untuk versi-versi yang terbaru dari Microsoft Excel standarnya satu. Namun demikian kita bisa klik tanda plus ini bisa sampai 255 sheet. Itu juga tergantung versinya nanti, tergantung dari eh, pengembangnya dalam hal ini adalah Microsoft Incorporation. Tapi defaultnya satu, kita bisa nambah sampai 255. Di mana nantinya nama sheet ini juga bisa kita ubah. Ya, misalnya sheet satu kalau mau kita ubah, klik kanan dari sheet satu, kemudian kita klik rename, kita kasih nama misalnya satu. Kemudian sheet 2 kita ubah namanya menjadi 2. Kita bisa tambah lagi satu sheet, kita klik kanan, kita kasih nama 3. Itu. Ini fitur-fitur simple yang nanti akan sangat mendukung pekerjaan kita kalau kita memahaminya. Di samping mengubah nama sheet, kita juga bisa mewarnai sheet itu. Caranya hampir sama, yaitu klik kanan pada sheet yang akan diwarnai, lalu ada dialog box menu pilihan atau menu shortcut, kita pilih tab color. Misalnya saya kasih warna apapun, terserah kita. Mau kuning, mau hijau, mau ungu, silakan. Namun perlu Anda paham bahwa suatu sheet yang ada warnanya, kalau sheet itu aktif, maka warna yang baru kita berikan tidak muncul. Sekarang yang dua kita klik. Baru nih muncul satu warnanya kuning. Dua ini kita klik tab colornya kita kasih coklat. Dia nggak aktif karena nggak muncul ya karena aktif. Yang tiga kita klik warnanya misalnya ungu. Dia nggak muncul. Jadi misalnya sheet satu yang berwarna kuning itu kalau kita klik warna kuning itu akan tidak muncul. Demikian juga dua yang saat ini coklat kalau kita klik dia nggak muncul, maupun sheet tiga yang warnanya ungu kalau kita klik sudah tidak muncul. Begitu. Nah, sekarang terkait dengan nempok yang sudah kita buat tadi, walaupun kita sekarang berada di sheet 3, kalau kita mau menuju ke name box tadi ada warna-warni ya, kita cukup klik di panah kecil dari name box itu. Klik di situ, misalnya hijau, yang menuju hijau. Klik lagi di sini, kuning, dia menuju kuning. Walaupun kuning ini berada di sheet 1. Yang merah ini belum kita kasih nama ya, merah ini berada di sheet 2. Misalnya kalau saya ketik merah. Ingat ya, merah ini berada di sheet 2. Sementara kita sekarang berada di sheet 1. Sheet 1 sel manapun. Misalnya saya di sheet 1 sel L195. Kalau saya menuju merah, klik di sini. Ya, klik merah. Walaupun saat ini berada di sheet 1. Padahal merah berada di sheet 2, dia langsung. Ya, begitu. Ya. Jadi Anda sudah memahami beberapa
perintah-perintah yang saya simulasikan. Silahkan di resume apa aja yang sudah kita pelajari baru saja ini, ya. Saya kontrol. Jadi yang pertama tadi ada eh, formula saya ketik aja. Supaya nanti berlanjut pada video-video selanjutnya aman. Kemudian name box. Kemudian ada rename sheet. Kemudian color sheet, sheet color gitu ya. Ya, silahkan istilahnya bisa Anda buat sendiri. Kemudian go to tombol F5. Tombol F5 pada keyboard kita untuk menuju itu. Kemudian tadi ada CTRL anak panah. CTRL plus anak panah bisa anak panah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kemudian, oh bukan CTRL ya, tombol END, mohon maaf. Jadi ini tombol END, ikuti anak panah. Kemudian ada CTRL home, CTRL, CTRL home. Ya. Terus apa lagi? Ya, range. Kumpulan dari sel disebut sebagai range. Ya. Ini adalah hal-hal yang nanti akan sering dipakai. Jadi pengetahuan umumnya jumlah sheet ini saat ini max ya. bisa sampai bisa sampai 255 sheet gitu. Ya. Kemudian apalagi ya? Ini adalah hal-hal yang sering dipakai. Oke, sementara ada 9 hal yang sudah saya jelaskan. Nanti tentu dari 9 akan bertambah, bertambah, bertambah. Ya, demikian sementara dalam video berikutnya dari 9 fitur yang sudah kita bahas hari ini akan kita aplikasikan untuk apa saja ya, secara satu persatu maupun variasi dari semuanya. Tentu nanti tambahan-tambahan untuk fitur-fitur lain akan kita kupas juga. Oke, kalau Anda terinspirasi dengan apa yang saya bagikan ini, silakan like and share supaya juga banyak teman, relasi, siapapun yang menerima sharing dari Anda akan menjadi paham dan tercerahkan dan terinspirasi juga. Karena orang yang terinspirasi itulah yang akhirnya menjadi kompeten. Jadilah kompeten karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat dan bahagia. Sampai jumpa.